Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dakocan Explore Mystery. Seperti biasa ya guys, saya akan mengeksplor sebuah makam yang letaknya itu jauh dari pemukiman warga dan berada di tengah-tengah sawah. Nah, seperti apa ya guys keseruannya nanti? Kita langsung saja eksplor ke dalam makam tersebut. Tapi ya guys, sebelum saya eksplor, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, like, share, dan sebanyak-banyak mungkin. Oke, nggak usah banyak bicara lagi, kita langsung eksplor saja ke dalam makam tersebut. Oke guys, nggak usah kita tunggu lama-lama, kita langsung eksplor saja ke dalam makam tersebut. Tapi sebelum saya eksplor, kita lihat dulu ya. Ini memang berada di tengah sawah. Nah, di sana itu guys, itu rel kereta api ya. Nah, ini letak makamnya ya lumayan kecil sih, nggak terlalu besar. Nah, motor saya taruh di sana guys, radius sekitar 300 meter dari persawahan ini. Memang ini letaknya berada di tengah-tengah sawah guys. Ya, itu ya, itu perkampungan tapi jauh sekali. Nah, namanya makam ini guys adalah makam sinden atau penari ya. Nah, ini konon ceritanya seperti apa keangkerannya nanti kita eksplor saja ke dalam makam dan kita sambil duduk-duduk menceritakan bagaimana keangkerannya makam tersebut ya guys. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya goib. Langsung disambut aroma merinding guys. Biasalah kalau makamnya seperti ini. Kita eksplor saja ya sekelilingnya seperti apa. Ini letaknya berada di persawahan ya guys, jauh sekali dari pemukiman warga, dan ini ukuran makamnya juga nggak begitu luas sih, tapi terkenal banget dengan keangkerannya. Allah, langsung guys, aduh, aroma mistisnya semakin kental nih. Allah ya God. Ini ada yang meninggal mungkin ya, baru saja. Ceritanya ini kayaknya makam terbengkalai guys, nggak dipakai orang, tapi kok malah dipakai ya. Karena apa? Letaknya memang jauh dari pemukiman dan akses masuk ke makam ini juga sangat sulit. Ya mungkin karena itu ya, terkenal banget dengan keangkerannya. Allah. Harus ekstra hati-hati guys, karena apa? Di sini itu rumputnya sangat lebat sekali. Takutnya ya itu ada ularnya ya yang nyatek saya nanti. Itu terdengar suara kereta api kan guys, karena ini memang nggak jauh dari rel kereta api ya. Ngeri guys. Ini ya pohon pokal, karena makam tuh selalu identik dengan pohon pokal ya. Ya nggak tahulah mitosnya orang tuh seperti apa, tapi memang kalau makam tuh identik dengan pohon pokal. Allah. Astaga. Ngeri guys, walaupun ini makam lokasinya nggak begitu besar ya, tapi sangat luar biasa ini aroma mistisnya, dalam arti energinya. Aduh.
Semakin lama itu saya bisa merasakan energi-energi guys. Ya sedikit-sedikit lah. Maklum saya juga orang awam ya. Ini pohon kamboja yang identik dengan makam ya. Nah, ini persawahan. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin tempat keranda mayat ya guys, karena saya ini nggak sempat cek tadi sore. Mari guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Jangan disepelekan ya guys, makam kecil ini tapi luar biasa sekali ini aroma mistisnya. Nah, ini maaf ya guys, tempat kerandanya ini digembok ya, untuk keamanan mungkin lah intinya. Ini pohon jarak ya, pohon jarak ungu. Ini ya juga kental dengan arena makam lah intinya seperti itu. Ini guys ya. Ini namanya apa tuh kloso ya, atau tikar ya, tikar orang Jawa dari daun pandan yang kental sekali dengan untuk area acara pemakaman ya kalau di Jawa itu ya, untuk membungkus mayatnya, untuk membawa ke makam ya intinya seperti itu. Allah, mari guys, jangan disepelekan walaupun makam ini kecil ya, dalam arti lokasinya kecil, tapi ini memang terkenal banget keangkerannya seperti di sini ya. Tapi saya akan cerita nanti. Allah ya Karim, astagfirullah. Allah ya Allah, ya. Mungkin ini juga interaksi dari penunggunya, mungkin dia tidak suka saya ada di sini ya. Allah ya Karim. Ini persawahan ya guys ya, yang dikerjakan petani ini musim tanam jagung ya di sawah itu. Nah, ini ya, ini jauh sekali dari pemukiman memang nih. Maaf ya guys, ini kalau di dalam kamera tuh ada asap tuh, memang saya merokok guys, untuk mengurangi rasa grogi saya ya. Ini bukan asap atau dari lelembut, bukan, ini memang saya merokok. Ini contohnya, ini tumbuhan bunga kertas ya, yang biasanya ditanam oleh anak-anak di depan rumah lah, pekarangan rumah. Takutnya kalau ada ular guys, karena ini rimbun banget ya, kurang terjaga lah, kurang terawat. Allah. Nah ini loh guys, contohnya ada ular dampret guys, harus ekstra hati-hati ya, banyak sekali binatang ular di sini ya. Aduh ya Allah, ini juga ada 2 ekor lagi di sini. Entah ini jelmaan dari penunggu di sini atau enggak, saya nggak tahu. Intinya saya berpikir positif. Duh, amit mbah ular ya, saya nggak mengganggu sampean. Takutnya apa guys, kalau ada ular hijau itu loh yang ekornya merah, sekali nyatek ya, duh repot nih. Nah ini lanjaran untuk mungkin petani sekitar sini ya, untuk
lanjaran bagi kacang-kacangan atau palawija lah, intinya seperti itu. Nah, ini sudah tepuk lagi dengan pintu makam pertama tadi ya, langsung ketemu di sini. Ini memang lokasinya di tengah sawah dan areanya itu kecil guys, nggak begitu besar lah intinya. Tapi ya kita langsung ekspor saja bagaimana di dalam ya. Tadi kita di samping, kita langsung di dalam aja ya guys ya, bagaimana kondisi makam di dalam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya goib. Permisi mbah, kula nuwun, nyuwun sewu. Allah, ini ya guys ya. Aduh. Ini saya nggak banyak bicara ya, eksplornya ini kita ceritanya nanti saja. Kalau saya santai-santai di dalam makam menceritakan bagaimana keangkerannya di makam sinden ini ya. Ngeri. Allah. Aduh. Sudah terasa banget guys keangkerannya di sini. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya goib. Nih guys, ini entah makam atau enggak, saya nggak tahu. Ini ada pohon tumbang di sini ya. Kalau emang makam ya kasihan ya, mbahnya tertutup ini pohon yang sudah roboh ya. Jadi mungkin ahli kuburnya tidak mengerti atau tidak mengetahui ya. Allah ya karim. Ini sangat unik sekali guys. Aduh. Oh ya maaf ya guys, saya tadi tidak bisa lupa menunjukkan waktu. Ini jam berapa ya? 0.40, dalam arti itu jam 1 kurang 20 menit guys. Ini jam 1 kurang 20 menit. Sama sih, sama di jam tangan saya nih, kelihatan nggak ya? Kok nggak bisa dipencet? Nah ini kelihatan ya, nih 12.47 ya. Maaf karena jam saya itu berbeda ya setelannya. Aduh, mari. Assalamualaikum. Mudah-mudahan saya di sini mendapatkan eksistensi dari mbah penunggunya. Ya. Ini ya guys ya, pohonnya. Allah Akbar. Astagfirullah. Itu ada ular lagi guys, kelihatan kan? Itu ular. Nah inilah resikonya kalau eksplor malam ya, harus ekstra hati-hati. Tadi saya juga sempat membunuh ular ya, ular yang berbisa lah intinya, karena saya meninjau lokasi dulu sebelum saya ekspor, intinya demi keamanan. Apakah ada hewan-hewan atau reptil yang membahayakan ya. Astagfirullah. Ngeri guys. Aduh, ini kok jalannya mana sih? Aduh. Met mbah, permisi nggih, nyuwun sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Oke lah guys, tidak usah menunggu lama lagi,
Saya akan ngobrol di dalam makam ini dan menceritakan bagaimana keangkerannya makam yang saya eksplor saat ini ya. Allah. Oke guys, ini saya sudah ada di depan tempat keranda mayat ini ya. Tadinya saya mau eksplor di dalamnya, tapi maaf ya, ini karena dikunci dari warga yang ini ya, warga yang ada di sini, dalam arti warga yang memakamkan di sinilah, intinya seperti itu. Tapi sebelum saya cerita bagaimana keangkerannya, kemistisannya, tapi saya akan minum dulu aja ya guys ya, karena saya haus. Intinya kan perjalanan dari rumah tuh lumayan jauh sih, jadi saya hausnya ya lumayan nih. Apalagi nih perjalanannya menuju ke area makam ini tuh sekitar 500 meter lah dari jalan raya. Terus jaraknya dari warga itu memang jauh sekali antara dusun A dan dusun B. Itu letaknya di tengah-tengah, dan di pinggir jalan tuh masuk ke dalam makam itu ya, itu jaraknya 500 meteran lah, seperti itu. Tenang guys, saya akan cerita, tapi saya akan rokokan dulu lah. Mau tadi bawa bekal nggak ya? Waduh, lupa guys, nggak bawa bekal ya, cuma rokok sama kopi ya. Karena apa, tadi saya tuh tergesa-gesa lah intinya, karena saya ada acara sama temen. Jadi saya tuh, oh ya saya lupa ada acara eksplor kan malam ini gitu. Jadi gini ya guys ceritanya, makam ini itu memang dinamakan makam sinden ya, atau mungkin warga sekitar itu namanya kuburan kentri atau makam kentri lah. Jadi bagi teman-teman yang melihat video ini di area wilayah makam ini mungkin sudah tahu lah tentang ceritanya makam ini. Saya kan gini, dapat itu apa namanya, atensi dari temen ya, yang rumahnya juga dekat makam ini. Bang, sekali-kali eksplor lah di kampung saya, itu ada makam ini. Oke siap bang, kan seperti itu kan. Itu kan teman akrab saya kan. Jadi saya mendapatkan narasumber ya dari dia, melalui via pesan pribadi lah, message pribadi, bukan di kolom komentar kan. Tapi kalau teman-teman yang melihat video ini, vlog saya ini ya, bisalah komen-komen di kolom komentar yang aspirasi atau mungkin atensi atau masukan. Saya sangat menerima dengan baik sekali, dan itu menjadi support dan motivasi saya untuk selalu mengembangkan channel Dakocan Explore Misteri ini ya. Rokan dulu lah guys, ini memang ekstrim banget di sini, bukan karena apa ya, bukan penunggunya ya. Ini saya tadi ngos-ngosan tuh karena apa, merinding tuh bukan karena makhluk halusnya sih ya, itu sangat merinding juga bagi saya. Tapi yang lebih merinding itu apa guys, ularnya itu loh guys. Masalah banyak banget, apalagi ularnya termasuk berbisa sih kalau di kampung saya ya. Kalau mungkin yang orang Jawa tahulah ular bandot tuh seperti apa ceritanya. Jadi emang bisanya tuh saya tuh sampai bulu gidik saya tuh merinding banget guys. Apalagi ini juga di dalam makam ya, jadi double. Nah, mungkin ya seperti kolaborasi lah antara makhluk yang nyata dan makhluk yang tidak nyata tuh sama-sama mengerikan juga bagi saya. Astagfirullah. Gini loh guys ceritanya, makam ini namanya makam sinden, atau orang sekitar tuh namanya kuburan kenti atau makam kenti lah. Nah, sejarahnya kan gini, ini makamnya sinden-sinden, penyanyi lah, penyanyi orang Jawa itu kan sinden kan ya. Jadi ini dimakamkan di sini. Nah, mitos dan misterinya seperti apa, saya juga mendapatkan narasumber, dalam arti orang yang menceritakan tentang keangkerannya di sini. Di sini ini
Dulu ceritanya gini guys, ada segerombolan pemuda-pemuda lah intinya ya. Pemuda-pemuda itu kan, lah ini kan area makamnya di pinggir sawah. Lah sawah itu juga ada aliran air kan untuk mengairi sawah. Lah dari dusun seberang itu kan hobinya mencari ikan lah, mencari ikan di sungai itu kan. Nah kebetulan itu yang cerita tuh adik saya sendiri guys, adik keponaan lah ya. Mas, itu kemarin saya mas mencari ikan di dusun A lah intinya ya, saya nggak bisa menyebutkan namanya kan, namanya dusunnya A. Nah, saya tuh mencari ikan mas sama teman-teman, orang 5 lah sekitaran seperti itu. Ini real ceritanya karena dia tuh pernah cerita sendiri sama saya. Selain ada narasumber yang memberikan masukan dari saya, itu ada cerita sendiri dari adik saya, adik keponakan. Dia tuh kan mencari ikan, nah, dari pagi sampai mungkin sampai itulah mau zuhur ya, karena asiknya dia mencari ikan sama teman-temannya, ikan di sungai itu kan. Dia tidak sadar aliran sungai yang dia cari ikan itu sampai di dekat makam ini guys. Padahal dia tuh mencari ikannya dari pinggir dusun A yang mungkin dekat dengan dusun ini ya. Dia tidak sadar karena mungkin ikannya banyak, menarik sekali lah. Sampai di sini guys, dia tuh tidak sadar. Sampai di titik lokasi ini itu lamanya mencari ikan tuh sampai habis sampai mau zuhur. Dia tuh mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maaf ya guys, nanti kalau teman-teman yang melihat video saya kalau azan saya mungkin seperti muazin di Mekah ya, terima kasih lah kalau ada yang bilang seperti itu ya, mungkin karena merdunya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia ingat tes di telinga itu, ini berarti zuhur kan. Nah, dia tuh mau pulang, tapi segerombolan itu nggak tahu arah jalan pulang guys. Padahal dia ingat betul jalan sungainya itu dari dusun A sampai ke arah makam ini. Tapi dia mau pulang tuh nggak bisa. Mana ya jalan pulangnya? Mana ya jalan pulangnya? Seakan arah pandangannya tuh kayak tertutup semua, nggak bisa keluar. Nah, mereka tuh bingung, histeris. Duh, gimana ini? Ini gimana nih? Ada yang sudah punya istri, ada yang yang belum punya istri, dalam arti masih jejaka ya. Waduh, gimana ini? Nanti anak-anak saya mencari nih. Gimana ini? Nah, terus yang jejaka, aduh gimana ya? Ini kan malam minggu. Nanti gimana saya mau apel? Aduh, pacar saya gimana kalau menunggunya? Kan seperti itu mungkin ya. Karena akan ada yang jejaka, ada yang sudah berkeluarga. Mereka bingung dan bingung. Terus alhamdulillahnya guys ya, dari salah satu segerombolan pemuda itu, dalam arti ya ada ponakan saya sendiri itu, ada yang ingat, oh apa ini ya yang namanya kuburan Kenti, apa ini ya, makam sinden ini ya. Dia teringat guys, dalam otaknya itu teringat karena ceritanya dari warga itu kalau di makam di sini itu sering membingungkan orang. Dalam arti membingungkan itu apa, orang yang tidak sengaja masuk area sini itu dia tuh tidak bisa pulang dalam waktu yang singkat lah. Intinya dibuat bingung dulu, setelah berapa jam ya, mungkin 4 atau 5 jam baru disadarkan oleh penunggu di sini. Tapi alhamdulillahnya tuh Allah ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah. Apa ya guys, kayak ada yang mendobrak tapi ini dikunci kayak dari belakang. Tuh guys, tuh kan kayaknya dari dalam guys. Duh, gimana guys ya, ini dilanjutin nggak ya, karena ini masuknya udah di ini loh guys, di persawahan loh. Astagfirullah, ternyata yang ngeri ya guys di sini. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin mbak Sindenya marah nih mungkin ya. Astagfirullah, aduh, kayaknya dari dalam tadi saya cek kok gak ada orangnya di belakang. Saya sampai jumbel guys karena saking kagetnya. Allah ya Karim, astagfirullah. Duh, kalau cerita gini ya sampai bingung juga, nggak bisa pulang ini. Gimana guys ya, lanjutin gak ya?
Saya ngeri loh ceritanya seperti ini. Apalagi ini saya sudah ditakutkan dengan suara seperti ini, dan ada makhluk yang nyata real tuh juga menakutkan saya banget. Ular guys, ular itu loh. Ih. Duh, ini dua penampakan yang sangat sangat apa namanya itu, sangat menakutkan dalam hidup saya ini. Ya mungkin kalau saya ditakutin oleh sosok penunggu ya sangat takut. Allah ya Karim, astagfirullah. Baru cerita guys, kayak ada yang rusak di sana. Aduh, aduh, itu ya, kayak ada yang melempar di pohon tadi. Apa ya? Atau mbak-mbaknya mau nyanyi ya mungkin ya, mau manggung terganggu. Aduh, gimana guys ya, lanjutin nggak ya? Tapi ya tanggung sih, saya sudah jauh-jauh dari rumah, masa ini nggak sampai selesai ya. Duh, gimana reputasi saya ya. Duh, berani nggak ya ini lanjutin? Duh, mengerikan banget guys. Ini lebih mengerikan dari kemarin yang saya eksplor di tengah hutan dulu guys, yang saya itu sampai hampir dijadikan mantu para penunggunya itu loh. Duh, aduh, gimana ya ini, karena ini sosok ular yang nyata guys, kecil tapi bisanya tuh geli-geli. Aduh, nggak geli sih, sakit-sakit, nggak sedep nih. Duh, bisa kelenger saya di sini. Apalagi jaraknya dari jalan raya tuh jauh banget, ada 500 meter. Aduh, ini gimana guys ya, lanjut ya, lanjut gak ya? Duh, lanjut aja guys ya, saya harus fokus nih, harus selesaiin ini ini apa namanya, vlog saya malam ini ya, explore ini malam inilah intinya. Duh, duh, tadi sampai mana ya? Saya ingat-ingat dulu dah. Oh ya, sampai itulah mencari ikan tadi ya. Nah, alhamdulillahnya guys ya, ada salah satu teman adik saya tuh ingat, oh ya mas, ceritanya mitos di sini tuh kalau bingung di tempat ini kita harus bareng-bareng membalikkan baju. Dalam arti kan baju ini kan tampak begonya di depan ya, dibalik, dalam arti dibalik lah intinya. Kalau ini kan dibalik, jadi yang baju dalam tuh di luar. Wah, seketika beramai-ramai tuh oh, maaf ya kalau saya sendawa, karena ini menahan rasa takut, jadi campur-campur aduk nih, nano-nano banget rasanya ini. Saya tadi jumblak kayak itu malah makin pusing kepala saya ini, karena sering dikagetin seperti itu. Kemarin saya sudah hampir tertata, tapi mental saya tertata ya, hampir tertata, ini malah lebih ekstrim lagi ya, karena saya takutnya ini kalau lihat ke bawah nih, kalau ada ular yang itu namanya kayak berjalan mendelosor atau apa namanya ya, lusur lah intinya ya. Aduh, ngeri banget ini guys. Aduh, ya saya lanjutkan aja lah guys ya. Aduh, tak ngopi dulu menenangkan pikiran saya dulu ya guys ya. Aduh. Maaf, sendawa lagi. Jadi gini guys, segerombolan teman-temannya adik saya itu langsung oke lah, kita balikin aja bajunya kita itu. Nah, jadi kaosnya dibalik semua. Lah alhamdulillah guys, nggak lama lah intinya, setelah mereka sepakat membalikkan baju yang mereka pakai itu ya. Jadi kan gini, maaf ya, pakai gini, jadi ini tampak depan, tampak dalam, jadi yang dipakai maaf ya, tampak dalamnya kelihatan seperti ini ya, jadi kebalik kan. Jadi kalau gambarnya di dalam kan seperti itu, intinya teman-teman paham lah kalau baju dibalik itu intinya seperti itu. Nggak sampai lama guys, kayak ada pintu terbuka biak gitu, kayak ada sinar matahari tuh memancar di area makam ini. Langsung itu apa tuh namanya, area persawahan tuh terlihat semua. Oh iya mas, itu loh jalannya pulang ke sana. Alhamdulillah guys, mereka tuh selamat sampai rumah intinya ya, seperti itu, dengan membawa hasil buruan mencari ikan tadi. Jadi mereka tuh alhamdulillah, teman-teman adik saya ya intinya, dalam arti yang mencari ikan tadi tuh tahu jalan pulangnya. Terus cerita yang lebih horor lagi ada guys ya. Ceritanya gini, konon dulu tuh ada orang yang menyeberang di jalan raya yang, maaf tadi motor saya nggak sempat saya kasih tahu jalannya. Intinya tuh memang jauh banget dari pemakaman ini, radiusnya 500 meteran lah, karena saya tadi sempat bingung mana ya. Terus alhamdulillah bisa menemukan makam ini. Terus itu gini ceritanya, ada pemuda
ya, atau kayak pemuda atau siapa ya, intinya ada seorang cowok lah, laki-laki itu. Mungkin ya sudah berumur lah, kisaran mungkin sudah berumah tangga ya ceritanya. Dia tuh kayak mau menyeberang jalan raya itu guys, malam-malam hari. Dengan santainya sendirian kan, ding ding ding. Nah, di itu ya mungkin motornya apa saya nggak tahu, intinya menyeberang di togangan sawah atau di bentangan sawah yang sangat luas banget ini. Jalannya itu ya, dia tuh kayak itu guys, kayak dilupakan ingatannya. Nah dia tuh menyeberang di jalan itu ya, kayak ada orang yang mengadakan hajatan, tungkling 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 lah. Intinya apa tuh, musik tradisional yang ada di Jawa lah, intinya sindenan seperti itu ya. Nah dia tuh lupa guys, kayak loh kok ada orang hajatan ya malam-malam seperti ini, loh tadi siang saya lewat kok belum ada, loh tapi kok ini ada ya, apa ini ya. Nah dia kayak lupa gitu kan, kayak setengah sadar setengah dia, setengah sadar setengah tidak, nantinya seperti itu. Nah tungkling tungkling ini nyanyi sinden seperti itulah, dengan sinden yang sangat cantik sekali. Nah dia tuh melengok, kok ada orang hajatan, wah daripada saya pikirannya, intinya kusut lah, kalau orang zaman sekarang tuh galau lah intinya seperti itu. Wah ini ada hiburan, wah asik lah, aku nonton dulu lah hiburannya sindenan seperti itu lah. Nah dia masuk ke acara orang hajatan itu, kayak hancur suasananya, mungkin ramai sekali dengan nyanyian sinden-sinden, dengan orang yang apa tuh namanya menari-menari, kalau orang Jawa namanya nayub ya, orang cocok seperti ini. Wah dengan gantung jedet-jedet seperti itulah, intinya seperti itu. Yang karena saya nggak ahli menari seperti itu ya, intinya nari-nari seperti ini. Wah asik banget nih, wah ini sindennya cantik banget ini, wah saya akan duduk di sini dulu lah. Wah dengan santai-santainya lah. Tetapi anehnya guys, ada salah satu tamu di situ menawari si bapak itu, ayo pak, naik saja dengan diberi selendang ya. Kalau orang Jawa itu kalau dikasih selendang itu tandanya diajak menari ke atas. Wah nyanyi joget sampai lupa daratan guys. Nah karena saking asiknya, sampai karena itu biduannya, atau kok biduan sih, sindennya cantik banget itu, jadi dia kayak terpesona dengan astagfirullahaladzim, kayak ada yang mengkerutuki guys, maaf ya Mbak Sinden, dari arah sini tadi guys. Aduh iya nggak lama kok Mbak Sinden. Aduh kayak ada yang mengkerutuki guys. Ini dua apa tuh namanya, gangguan yang saya rasakan tadi ini yang bikin saya jomblak tadi, apa saya nggak tahu, intinya dari dalam kayaknya, ini dari samping saya ini ya. Wah, saya lanjutin aja ya guys ya. Nah mungkin dia tuh terpana, wah karena mungkin ya namanya lelaki ya, melihat cantik pasti ingin menyosor-nyosor seperti itu kan ya, mungkin dengan dikasih minuman keras lah, intinya seperti itu, jadi kayak lupa darah. Nah, sampai akhirnya guys, setelah dia capek itu dia turun, wah sampai teler, wah ketiduran. Tahu-tahunya guys, paginya tuh kaget, waduh astagfirullahaladzim, lu ini kok di makam nih, ini makam mana ini wah. Nah dia tuh tidur gini tuh dengan wajah mencium nisan kuburan guys. Dia kan saking shocknya, waduh seperti itu, dia langsung lari terbirit-birit, motornya kan ditaruh di agak jauh dari makamnya itu, ternyata di galengan sawah, di pematang sawah guys. Astagfirullahaladzim, dengan terbirit lah dia langsung kuwabur saja pulang ke rumah. Lah dia cerita tentang, ternyata ini makam, namanya makam sinden atau kuburan kenti atau makam ledek lah kalau orang Jawa. Nah terus ada cerita lagi guys. Nah ada sosok pemuda, ya nama pemuda mungkin dari habis apel lah malam minggu mungkin ya. Nah dia melewati arah sini, jalan sini lah, mungkin akses dusun yang sana tuh mungkin lebih jauh lah dari sini ya, ini mungkin alternatif terdekat kan, mungkin seperti itu. Nah dia tuh tengah malam ya, namanya pemuda kan ya, habis apel tuh mungkin jam 10-an ke atas lah mungkin ya, seperti itu, habis apel terus nongkrong sama teman-teman, mungkin cerita asik-asik sama pacarnya mungkin seperti itu ya. Dia tuh pulang larut malam lah, sendirian lah, tanpa disadari guys ya, di bentangan sawah ini, jalan akses dusun 1 sampai dusun A itu
dicegat oleh sosok wanita yang sangat cantik sekali dengan pakaian penyanyi sinden itu. Wah, loh, dia kaget kan, loh, Mas. Nah, dengan senyumannya Mas sinden kan masih manis, Mas. Wah, namanya cowok kan pasti kan ya matanya mata keranjang. Wah, ada cewek cantik ini kan, mungkin seperti itu. Dia emang seketika mungkin makhluk halus itu pinter banget ya guys. Jadi dari jauh, dari jarak jauh itu memang sudah dibeliurkan pemikirannya atau sudah agak dilupakan. Jadi dia mungkin nggak sadar seperti nggak sadar 100% lah, intinya seperti itu ya. Jadi gini, wah ada cewek cantik ini kan, seperti itu. Mas mau kemana kan, seperti itu. Wah saya mau pulang mbak. Loh mbak rumahnya mana? Itu loh rumah saya. Loh rumahnya mbak kok mewah banget sih? Ya mbak, ayo mas, saya ajak main ke rumah saya dulu, mampirlah minum kopi-kopi. Nah namanya cowok kan mesti, wah kesempatan ini mungkin pacar saya kan nggak tahu, jadi saya punya kenalan cewek lagi kan, seperti itu. Mungkin pemikirannya cowok seperti itu ya, tapi kalau saya maaf nggak seperti itu ya. Jadi gini, wah oke lah mbak. Nah, di dalam perjalanan itu digandeng, wah tangan mbak kok lembut banget sih. Iyalah mas, saya kan sinden penyanyi. Wah mas dari mana sih? Wah saya dari sana saya mbak, saya dari itu nongkrong sama temen. Dia nggak jujur, naluri buayanya tetap muncul, namanya laki-laki lah. Kalau saya jujur punya cewek, wah nanti si cewek ini nggak mau kenal sama saya kan, seperti itu. Nah, ternyata guys, dia tuh nggak sadar kalau ini tuh makam, tapi dalam pandangannya itu ini rumah yang sangat bagus, joglo ya, mungkin kalau adat orang Jawa joglo, dengan penuh gamelan-gamelan dan banyak yang latihan nyanyi tung ting tung tung ting tung. Ini loh mas, rumah saya lah, ini bapak saya nih ya, saya emang diajarin nyinden di sini. Jadi saya tuh mang hobi saya menyanyi. Wah mbak namanya siapa? Mungkin ya Nining kan, seperti itu mungkin lah kalau ceritanya seperti itu. Wah lah mas siapa? Saya Joko mbak. Joko apa mas? Jokondo-kondo, mungkin kalau dalam hati kan seperti itu ya. Ya Joko mas mbak, nggak seperti itu. Wah mas kok ganteng banget sih. Iya mbak, minum dulu ya mas. Ya dikasih minum, tapi anehnya guys, dikasih minum, seketika minum mungkin teh atau kopi, dia tuh kayak kehilangan ingatan, kayak habis tidur plek. Jadi anehnya pagi hari tuh sadar, ternyata tuh dia tidur di atas batu nisan guys. Wah dia kaget kan, waduh tolong lah, lari terbirit-birit lah, terus dia cabut sampai ke rumah. Ya intinya menceritakan di sini tuh gangguannya seperti itu guys. Jadi merayu orang yang lewat, seakan-akan ini tempat hiburan atau rumah yang megah, atau intinya ya seperti itu keangkerannya di sini guys. Tapi guys jujur ya guys, ya gimana ya, di sini tuh yang saya rasakan keangkerannya ada dua ya tadi ya. Di satu sisi ada ceritanya makam sinden seperti ini mitosnya, satu sisi ini ya makhluk dunia nyata ya, ular tadi yang mengerikan sekali guys. Ya jadi ya seperti itulah ceritanya. Intinya makam ini itu mang jahil banget dengan tipu daya rayuan-rayuan, dalam arti perwujudan wanita-wanita cantik dengan pakaian adat Jawa yang penyanyi-penyanyi yang sangat menggoda lah kalau mungkin bagi para lelaki ya. Jadi yang bisa menjerumuskan, dalam arti membeliurkan otak atau gimana ya, intinya membingungkan bagi orang yang lewat, seakan-akan ini rumah atau tempat hiburan yang sangat megah sekali. Oke lah guys, mungkin itu cerita yang bisa saya sampaikan. Selain mitos-mitos itu juga saya jujur ya, saya agak ngeri banget ini karena ada ularnya guys ya. Jadi mungkin ceritanya sampai di sini. Nanti habis ini saya akan explore di dalam makam sekali lagi ya guys. Oke, kita lanjut saja, kita explore di dalam. Oke guys, kita langsung saja explore di dalam makam ini ya. Tapi sebelum saya explore, ini properti saya bawa dulu lah ini kopi dan teman-temannya yang menemani saya ya. Ini saya harus ekstra hati-hati guys, karena apa, di sini itu penunggunya ada dua guys perwujudannya, yaitu ular dan makhluk-makhluk astral lah, intinya seperti itu. Nah ini nanti kalau ada ular saya tunjukkan nih guys. Ini sudah disangkut ular guys. Kalau di rumah saya di kampung itu namanya, ini kelihatan kan, ular dampret ini. Astagfirullah, ini ya kelihatan kan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum ya goib. Astagfirullah. Ini harus ekstra hati-hati guys ya. Karena apa? Di sini itu emang banyak sekali ular yang menggelantung ya. Nanti kalau sampai saya kegigit, aduh, sangat ekstrim sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya goib. Ini semakin merinding guys. Walaupun ini kuburannya kecil, tapi jangan diremehkan kecilnya guys ya. Mari guys. Ini sesaji ya untuk orang yang meninggal. Kayaknya ini anak kecil ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Ya, kalau ada yang wujud di kamera ya tuh bonus ya guys ya. Tapi jangan wujud di mata saya lah. Bisa saya tuh kabur. Permisi Mbah. Permisi. Ini makan banyak banget sih. Kayak sampah nih ya. Ini di atas ya, saya juga harus ekstra hati-hati karena banyak ular yang di sini ya guys ya. Apa nih? Wah, dulu guys, kelapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya gaib. Ngeri banget guys. Duh, ini harus lihat kanan kiri dulu guys, karena penunggunya itu dua, makhluk yang nyata dan makhluk yang tidak nyata. Makhluk nyatanya apa? Yaitu ular guys. Astagfirullah, tuh ular guys, kelihatan kan? Ini memang harus ekstra hati-hati. Aduh ya Allah, banyak ular sekali di sini ya, sampai merindingnya merinding banget, double nih. Astagfirullah. Jadi memang di sini tuh angkernya banget guys, angker ularnya dan angker penunggunya ya.
Allah Akbar, ada yang ketawa guys. Apa itu? Aduh, gak kuat guys, pulang aja guys. Aduh, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Aduh, yang ketawa guys. Apa itu tadi ya? Aduh, apa ya guys ya? Ada yang ketawa guys. Kedengeran nggak ya? Aduh, itu guys, di dalam ada yang ketawa. Takut, takut guys. Takut guys. Kabur. Oke guys, alhamdulillah guys, saya sudah sampai di jalan raya guys. Tadi saya ditakutkan oleh suara entah ketawa itu kayak kunti atau apa, saya nggak tahu guys. Aduh, gak kuat guys, kaget banget guys. Ini jalannya guys ya, saya sudah di jalan raya ini guys ya. Tadi makamnya tuh di sana tuh, kelihatan kan guys? Kelihatan nggak ya? Itu jauh sekali di sana. Mana sih? Itu yang ada putihnya itu loh. Nah itu guys. Duh, jauh sekali guys. Entah apa tadi yang tertawa tuh. Aduh. Emang bener guys. Selain makhluk yang nyata ular, duh, penunggunya juga sangat ganas guys. Tertawa. Waduh. Ini saya sudah sampai jalan menuju motor saya guys ya. Itu motor saya ya. Oke guys, cukup di sini dulu aja ya. Begitu teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya, like, share sebanyak mungkin ya. Salam dari Jaya Dakotan Explore Misteri. Nggak mistik, nggak asik.